hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Di redup indahnya matamu, pancarkan rindu bahagiaku. Sunyi hampa tanpamu, sepi rasa hidupku. Ku rindukan hadirmu selalu, berbagi hati, jiwa menyatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Semoga kan abadi selalu, jalinan utuh jiwa bersatu. Anakku, tumbuhlah, ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu.
Oke, kita kembali lagi di Kata None. Saya sudah bersama Andi Nasar Pratama, seorang UMKM milenial yang bergerak tidak biasa di bidang pertanian. Ini menandakan pertanian kita akan maju ke depan karena yang sekarang menggelutinya itu anak-anak muda, ya. Dan Anda lihat sendiri dia punya, ya paling tidak mukanya meyakinkan lah, ya. Gimana Pak Nasar ya? Oke. Ah, saya ingin mengatakan bahwa Pak Nasar ini eh, menghasilkan, yang saya tahu adalah salah satunya adalah selada, tapi kita bincang-bincang sebentar. Saya ingin membagi cerita. Saya pernah ke Korea 2 minggu di sebuah desa di Korea. Memang eh, yang menghasilkan petani-petani anak muda di sana luar biasa aktifnya, tetapi dengan mekanisasi dan teknologi yang sudah mereka sesuaikan dengan habit sebagai anak muda. Tidak lagi hanya menyiram dengan eh, air, tetapi sudah memakai handphone, menyiramnya sambil bergaul, nongki-nongki. Mereka memantau semua hasil-hasil pertanian mereka. Sebelum saya bincang, saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Hatta atas upayanya untuk menghubungi narasumber. Pak Buyung juga, Pak Buyung, terima kasih, dan seluruh orang-orang yang bekerja untuk pertanian. Selamat Hari Kerida Pertanian ya hari ini. Juga kepada seluruh tenaga kesehatan yang tengah berjuang memberantas COVID, para pemerintah, masyarakat, semoga tetap diberi kesehatan untuk terus berproduktif untuk kepentingan orang banyak. Ini nih, sekarang Pak Nasar, tolong jelaskan Pak Nasar usahanya apa, bergerak di bidang apa, dan sejak kapan berdiri? Siap Pak. Jadi halo, Siap. salam hidroponik. Pernah terjadi tentara juga ya? Salam hidroponik. Iya. Semoga kita semua sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Nasar. Background saya itu nggak ada agrikultur, nggak ada tentang pertanian. Jadi selada ini Pak ada tiga orang. Jadi ada dua yang teman yang urus pertanian, saya pun juga ikut, tapi saya fokusnya itu di digital dan jualannya. Jadi awalnya itu bertiga dengan tahun lalu. Itu tahun lalu awal lobang titiknya hidroponik itu kita cuma 280 lobang. 280 Lubang titik hidroponik. tempat tanam Tempat ya, tanam, ya, lubang. betul. Saya pikir lubang lubang jalan. Lubang hidroponik. Ya, Siap. terus? Jadi alhamdulillah kita mencoba buat 3 bulan ke depan. Alhamdulillah kita udah sampai 1.000 di saat itu. Jadi 3 bulan. 3 bulan Pak. 3 bulan ke depan alhamdulillah sampai 1.000. Kita lagi terus menjual. Saya bikin filter selada, saya bikin penjualan tentang digital, mulai dari desain, mulai dari filter Instagram, semua tentang digital untuk saat ini. Alhamdulillah itu sekarang sudah di angka 5.000, tapi itu sangat-sangat masih sedikit di kalangan hidroponik kayak gitu Pak. Jadi kita masih kecil. Sejak tahun berapa berdiri? Tahun lalu Pak. Baru 1 tahun sudah menghasilkan 1.000 titik ya? Iya, dan tidak ada latar belakang agrikultur. Saya sendiri teknik informatika,
Teman saya akuntansi dan satunya teknik sipil. Begitu ya. Ya, jadi nggak ada memang betul-betul tentang pertanian, tapi kita research di YouTube dan kita ke kebunnya orang untuk belajar dan belajar. Di kebunnya orang. Di kebun dan di YouTube, Pak. Dan baca-baca, Pak. Oh, saya kira ke kebunnya orang ambil tanamannya orang. enggak, Ya. Pak. Oh ya, berarti otodidak ya memahami tanam sayur mayur ini. Selain selada apa-apa saja? Untuk saat ini kita di selada itu ada pakcoy, ada kale, sempat juga ada bayam sempat itu. Tapi kita memang fokusnya di pakcoy sama di selada, Pak. Kayak gitu. Target dan sasaran ini orientasinya hobi, bisnis oriented atau komunitas oriented gitu? Kalau saya sih, Pak, Atau mau jadi wali kota? Ya. kalau saya sih, Pak, pribadi memang buat bisnis, tapi plusnya teman-teman saya maksud saya itu bisa memainkan digitalnya kayak gitu. Jadi kalau memang kan sekarang, Pak, jualan kita sekarang itu sudah gampang gitu, Pak. Ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook. Jadi kita jualan, jangan dianggap ada Gojek, ada Grab. Sorry, Pak, saya sebut merek. Jadi kayak misalnya ada platform semua kayak gitu, kenapa tidak kita mencoba kayak menjual kayak gitu. Tapi sekarang itu kita pasarnya di burger yang kecil, Pak. Jadi ada sebagian yang ambil burger kayak gitu, ada yang ambil buat makanan sehat kayak gitu, Pak. Berarti selain bertani, e-commerce ya orientasinya. Belum sampai situ, tapi insya Allah ke sana, Pak. Begitu. Arah bisnisnya ya menjadi sesuatu yang menjual produk pangan tetapi berbasis digital marketingnya. Betul. Kita juga cuman ada di digital dan kita juga turun lapangan kayak gitu. Kalau macam selada, sayur mayur butuh diferensialisasi. Apa sih diferensialisasi produk Nasar ini dengan yang ada di supermarket, di pasar tradisional? Harus apa ya diferensialisasinya? Kalau di supermarket ada dua macam, Pak. Kalau di supermarket kalau nggak salah itu ada selada hidroponik dan ada selada tanah kayak gitu. Nah, bedanya hidroponik dan tanah itu cuma mainnya di panen, Pak. Jadi kalau misalnya di hidroponik bisa memainkan panennya kayak gitu. Kayak misalnya nih sehari bisa itu 4-5 kilo kayak gitu. Sedangkan kalau setahu saya kalau di tanah itu mungkin sekali panen semua panen kayak gitu. Kayak gitu sih, Pak, kalau di hidroponik. Tapi kualitasnya hampir sama sih. Gitu ya. Lebih pada hidroponik kita bisa mengatur kuantiti panen kita ya. Kuantiti kita. Selain itu siapa tahu makan seladanya Nasar kita pintar main PUBG gitu, semuanya. Itu bedanya apa selain itu? Tentu satu, Pak, karena memang motonya selada Makassar fresh, friendly, and healthy. Kayak gitu. Jadi kita ambil freshnya, kita ambil buah tumannya, Ya. kita ambil kesehatannya. Kayak gitu. Berarti ini seladanya Nasar dipastikan fresh dan dipastikan healthy ya. Ya, itu jadi nggak semua sayur mau mendeklar itu gitu ya. Selain itu kira-kira market yang udah disasar di Makassar di mana-mana saja? Untuk saat ini kita market saya ke burger, Ya. kayak misalnya pemesanan ibu rumah tangga, Ya. mungkin kayak dia bikin pecel atau apa, itu langsung bisa ke kita. Itu buat makanan sehat itu langsung bisa ke kita, Pak. Ke hotel? Ke hotel ini belum kesana, Pak. Ya. Ini harus didengar nih, harus dibantu UMKM pemerintah yang buat pelatihan di hotel, ya
persyaratkan bahwa makanannya harus sayurnya, seladanya dari UMKM ya. Kira-kira kendalanya bisnisnya Nasar gimana nih? Kalau kendala untuk saat ini karena memang cuacanya Makassar Pak 32 Celcius kurang lebih, itu sedangkan selada kan di bawah 30 Pak. Jadi mungkin kita mainkan di pH air, nutrisi kayak gitu Pak. Jadi kalau misalnya harus ngecek mulai dari pagi, bukan mulai dari pagi, jadi ceknya itu ada pagi dan sore kayak gitu Pak. Jadi kita harus ngecek pH dan nutrisinya pagi hari dan cek lagi di sore hari kayak gitu Pak. Kalau di market kendalanya apa? Ya, Sayur impor jadi kendala nggak? maybe Pak. Maybe ya. Yes. Belum ada riset ya. Iya, untuk saat ini kemarin sih sempat Pak buat. Jadi saya sama teman itu bikin flyer Pak, kayak gitu. Jadi kita sodorkan semua di rumah makan, di hotel sebagian. Tapi belum ada ini sih Pak, belum ada berita baiknya kayak gitu. Mungkin karena terlalu banyak produk lain yang masuk ya, harusnya kuotanya dibagi dengan produksi gitu.